93.1 FM Radio Suara Perintis Sukabumi. Jekrem luar biasa. Balik lagi sama Kay di sini dan juga Via di sini ya di Girlicious. Jadi Rabu 18 Maret 2020. Jadi kita bakal nemenin para pemerhati semua di acara Girlicious ini dari jam 10 sampai jam 12 ya. Iya, dan seperti yang sudah kita kabarkan dari kemarin-kemarin ya, bahkan ini di Girlicious Session kali ini kita berarti ini sesi 3 ya? Iya, sesi 3. Kedatangan siapakah? Kedatangan YouTuber, beauty vlogger dan influencer di Kota Sukabumi juga. Siapakah? Miss Ni Aziza. Hai Miss Ni, siang, pagi menjelang siang. Gimana nih kabarnya nih Miss Ni? Alhamdulillah baik, harus sehat-sehat terus ya. Iya dong. Benar banget. Apalagi sekarang masih ini ya dikabarkan ya masih hits dengan virus corona yang masih mendunia ya sekarang. Nah, jadi pemerhati Miss Ni ini adalah seorang beauty vlogger nih. Jadi kita kupas tuntas aja ya di pagi menjelang siang ini. Kalau sekarang sih aku kan masih mahasiswa ya, belajar juga, terus bisnis juga, gitu. Sambil itu sih endorse. Waduh. Jadi bisnis udah luar biasa ini ya, luar sibuknya. biasa. Nah, jadi para pemerhati nih, Miss Ni ini bisa dijadikan sosok inspirasi ya buat para pemerhati semua, supaya semuanya tetap menjadi seorang yang produktif juga ya dan kreatif juga tentunya sama dengan apa yang Miss Ni lakukan. Untuk Miss Ni sendiri bagaimana sih kok bisa dari sampai sekarang nih jadi memilih untuk YouTuber beauty vlogger? Kenapa gitu? Kenapa gak YouTuber kuliner gitu ya? Kenapa gitu ya? Kenapa memutuskan ini gitu? Ya memutuskan beauty lah ya. Dunia beauty pokoknya. Jadi dulu tuh kayak keseringan nonton tutorial make up kayaknya ya. Dulu tuh sebenarnya nggak tertarik sama yang namanya make up. Pokoknya aku tuh bener-bener bodo amat ya sama penampilan gitu. Nah, pas waktu aku lihat YouTube ngelewat gitu ya yang Rachel Goddard itu, dia kan salah satu vlogger gitu dan kulitnya tuh sama gitu. Dan di situ aku kayak ada inspirasi. Dan setiap hari aku tuh nonton apa sih kayak video-video kayak gitu. Nah, aku juga pengen ditonton gitu. Masa aku nonton terus gitu. Iya, jadi sekarang jadi hobi aja sih untuk make up. Jadi hobi. Terus mulai mendalaminya itu pas sejak Miss Ni terinspirasi sama si Rachel Goddard itu ya. Nah, buat para pemerhati nih, jadi kalau kita suka sama seseorang jangan hanya sekedar suka aja gitu ya. Harus bisa menginspirasi juga gitu. Kenapa sih Kak Miss Ni tuh kebiasaan ya ini. Nih, kenapa sih Miss Ni ini memutuskan untuk make upnya tuh ke arah yang kan kalau saya Via nih udah stalk ya. Via pribadi demen nge-stalk. Asal nge-stalknya positif-positif apa-apa ya. Udah di stalk Miss Ni ini ngelihat YouTube-nya untuk kulit sawo matang gitu ya, dan juga di Instagram-nya tuh banyaknya make up karakter gitu. Kenapa sih banyaknya tutorialnya tuh ke situ gitu ya? Ya, kenapa make up karakter gitu kan? Kan dulu tuh emang pengen nyoba yang baru gitu kan, pengen nyoba aja gitu. Sebenarnya nggak ada niatan buat jadi makeup karakter gitu kan, makeup painting gitu, nggak ada niatan. Cuman mungkin karena udah gabung di dunia perbeautyan, gabung di komunitas beauty juga kan, dan di sini banyak banget teman-teman yang pakai make upnya itu ya di painting gitu. Emang aku hobinya juga ngegambar gitu kan, daripada ngegambar di kertas ya udah deh di muka aja. Sambil orang-orang pada kepo kan pastinya gitu. Cari sesuatu yang beda. Iya gitu. Nah, kebanyakan nih para pemerhati di rumah di luar sana belum ngeh nih soal make up karakter. Bisa nggak Miss Ni jelasin sedikit nih tentang make up karakter tuh kayak gimana sih gitu? Make up karakter itu kan ya kita make upan tapi bukan kayak biasanya gitu. Kan kalau biasanya cuman kita tancap biar cantik lah ya. Kan kalau misalnya make up karakter belepotan deh. Kalau karakter itu kita tuh jadi ngegambar gitu kan di muka. Biasanya kita tuh nge-recreate yang nge-recreate para artis yang makeup karakter gitu kan. Dan kalau biasanya kalau makeup karakter itu orang-orang yang taunya itu ya gambar di muka gitu kan.
Nah, aku juga sih dulu nggak tahu sih makeup karakter itu apa, cuman seiring berjalan waktu suka lihat di YouTube juga kan, banyak banget makeup artis yang gambar-gambar muka. Nah, pokoknya makeup yang dia itu bukan apa ya, hanya bikin sekedar cantik gitu, tapi apa ya namanya? Punya temanya mungkin Nah, ya. punya tema gitu kan, suka beda-beda kan, kayak makeup I look apa sih superhero gitu kan, atau kayak gitu. Dan kemarin juga ya pas waktu lagi musim Joker semua pada make up karakter gitu. Joker ya. Kalau aku sih di snapgram aja sih, nggak sampai di posting kalau make up Joker kayak gitu. Kenapa itu gak diposting? Enggak. Padahal itu juga itu menarik gitu ya, loh. Iya sih sebenarnya. Karya masterpiece. Nah, make up karakter yang terakhir dipakai sama Miss itu temanya apa sih? Taurus, zodiak makeup. Zodiak makeup. Itu tuh gimana sih, Miss? Apanya pakainya? Maksudnya ada bintang-bintang kah di wajah atau ngegambar apa gitu di wajahnya? Kalau misalnya zodiak kan aku Taurus ya. Nah, kalau Taurus itu kan kerbau gitu kan. Iya. Itu sebenarnya nggak pakai face painting sih, cuma pakai eyeshadow aja sama eyeliner doang. Jadi warna-warnanya kayak coklat gitu kan kalau kerbau. Kayak gitu. Nggak gitu. Apa sih? Nggak naruh bintang sih. Itu pakai glitter gitu. Pokoknya kalau yang terakhir itu nggak pakai face painting. Dia pakai eyeshadow aja. Kalau itu tuh tebal gak sih make upnya? Jadi kalau make up karakter tuh kayaknya lebih tebal gitu ya? Iya, gitu. emang banget ya. Foundationnya juga itu harus tebal. Kira-kira berapa pump sih yang dipakai itu? Setebal apakah gitu ya? Biasanya kan aku kalau make up biasa paling sampai 3 pump. Nah, kalau ini sampai 6 pump gitu. Wow. Dan itu di mix nggak sih foundationnya? Iya di mix. Yang matte sama yang dewy itu di mix. Oke, di mix ya. Nah, Miss nih ya, kan Miss nih tuh suka banget make up karakter nih. Apalagi foundationnya sampai 6 pump bahkan bisa lebih, dan juga di mix semuanya ya, foundationnya dari yang dewy sampai yang matte. Itu cara ngebersihinnya gimana sih Miss Ni? Iya. Skincare rutin yang biasa Miss Ni lakukan tuh gimana gitu? Yang pertama aku tuh suka pakai milk cleanser dulu ya. Nah itu susu pembersih. Jadi ngangkat dulu kotoran. Nah habis itu pakai toner. Biasanya kan suka dua nih, milk cleanser sama toner suka digabung gitu. Nah habis itu pakai makeup remover atau pakai itu apa sih? Baby oil ya. Nah, baby oil juga bisa, tapi aku suka pakai makeup remover. Nah, habis itu pakai micellar water. Jadi itu ya pemerhati tahapan-tahapannya bisa dicatat nih sama pemerhati di rumah juga, dan juga bisa langsung diikutin aja langkah-langkahnya. Nah, kalau misalnya kita udah pakai milk cleanser nih, terus pakai toner, terus pakai micellar water, terus pakai apa lagi yang terakhir itu? Makeup remover dulu. Habis itu micellar water. Langsung kita cuci muka pakai soap bar atau facial foam. Pakai facial foam ya. Dan cara mencuci mukanya itu gimana sih? Aku tuh biasanya cuma kayak gosok-gosok sampai berbusa ya udah gitu. Iya. Ya sama seperti biasa ya. Tapi biasanya aku pakai facial foam yang banyak busanya dulu buat ngangkat, karena kan kalau sisa sedikit pun dia bisa jadi jerawat ya. Kalau nggak bersih. Nah, pakai yang itu dulu, abis itu pakai yang tanpa busa. Ada kan sabun yang tanpa busa. Abis itu pakai itu menetralkan dan melembutkan wajah. Ya. Supaya nggak ada sisa-sisa make up yang mengendap di pori-pori kita juga ya. Jadi semuanya bersih, terangkat ya. Dan pemerhati ya, jadi kalau kita ngebersihin muka itu sebenarnya tuh ada caranya ternyata ya. Jadi jangan asal basah digosok-gosok kayak udah gitu ya. Nah, cara-caranya bisa tadi diikutin juga yang sudah Miss Ni share ke kita semua gitu. Nah, ngomong-ngomong masih seputar tentang make up nih ya. Kalau misalnya daily make upnya Miss Ni sendiri itu gimana sih? Kalau misalnya ke kampus atau enggak ke acara-acara penting atau enggak ke acara-acara yang lainnya, gimana sih cara nge-matchinginnya gitu? Make up ke kampus sama ke kondangan atau ke acara-acara penting lainnya gitu. Kalau aku sih nggak suka yang menor-menor ya, asal simple tapi kelihatan make upan gitu. Yang pertama itu pasti pakai skincare dulu. Karena
kalau pakai skincare kan biar make upnya tuh lebih nempel Nempel. juga kan. Habis itu jarang banget pakai primer sih, soalnya kan pori-pori aku nggak terlalu besar ya. Nah kalau misalnya yang pori-porinya besar itu boleh pakai primer biar tertutup gitu kan. Biar mengecil si pori-porinya. Next aku pakai foundation. Kadang orang kalau sehari-hari pakai foundation pasti ribet ya, berat soalnya. bener. Iya. Tapi aku pakai foundation yang finishnya itu dewy Kak. Jadi ringan banget gitu, nggak matte gitu kan. Oke. Cuma 3 pump aja. Abis itu pakai blush on cream supaya langsung nempel di kulit gitu Kak. Oke. Nah pakai bedak. Biasanya aku pakai di baking dulu di bagian di bawah mata gitu kan. Biar make upnya itu tahan lama. Oke. Di baking dulu. Habis itu supaya di bakingnya itu nggak buang-buang waktu, aku langsung pindah ke alis. Oh iya iya. Alis dulu. Jadi iya. ada manajemen waktunya juga Iya. ini ya. Jadi nggak nunggu gitu. Nah aku langsung ke alis. Habis itu aku pakai eyeshadow, tapi eyeshadownya itu bener-bener yang soft gitu, nggak bold. Jadi kayak perpaduan merahnya itu merah tipis banget ya pakainya, jadi kayak kelihatan pink. Habis itu aku campur sama yang peach gitu, atau bisa perpaduan antara coklat juga ya. Nah habis itu pakai eyeliner. Kalau eyeliner itu aku suka sekucrit tuh sedikit gitu kan, nggak langsung di itu. Ada Catrice-nya gitu ya. Oke. Dilanjut udah kayak gitu. Habis itu pakai maskara, dan maskaranya itu biasanya aku 3 kali. Tapi boleh 3 layer gitu ya. 3 layer, atau mau langsung pakai bulu mata juga boleh. Aku menghindari yang namanya eyeliner putih yang di bawah itu loh. Oh iya iya. Aku suka menghindari gitu Kak. Kenapa tuh? Kurang suka aja gitu. Jadi kelihatan Pucet gak sih gitu ya? pucat gitu. Jadi nah habis itu kita balik lagi ke yang tadi. Kita hapus si Bakingan tadi ya. bakingan tadi. Kita tancap lagi itu blush on yang powder. Oke. Nah, habis itu langsung ke lipstick. Ke lipstick. Oh jadi gitu ya. Nah sebenarnya aku juga penasaran nih ya, dan pemerhati juga tentunya di sana penasaran juga, Iya, gunanya penasaran. kita nge-baking tuh apa sih gitu? Iya, jadi biar tahan biar tahan lama gitu make upnya. Apalagi buat oke. kalian yang oily skin, itu kan minyakan ya. Jadi kita baking, jadi si minyaknya itu agak ketahan gitu loh. Oh oke. Oke. Kalau untuk Misty sendiri ini prefer pakai tangan atau pakai yang busa yang mirip Sponge. telur? Beauty blender Ya, itu. Iya. Oke. Aku taunya itu mirip telur ya, aku bilangnya gitu. Ya, aku Oke. lebih pertamanya aku pakai brush. Mm-mm. Pakai brush dulu, abis itu aku pakai beauty blender buat ngerapiinnya. Tapi enaknya pakai brush yang lembut banget. Nah, gitu. Gak pernah pakai tangan gitu? Kalau pakai tangan juga enak sih, cuman kan harus Bersih. Bersihin. Oh dulu iya gitu sih ya, kan. jadi lebih efektif dan efisien pakai beauty blender ya, pakai alatnya, pakai toolsnya gitu. Nah, kebanyakan ya kalau sekarang kita pakai foundation kayak gitu, kadang suka nge-crack gitu ya, Miss nih ya. Itu Miss nih pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah banget. Itu karena ketebalan Oh. si foundationnya. Jadi jangan tebal-tebal guys. Nggak apa-apa. Santai aja di sini. Jangan ketebalan gitu. Oh, jadi makanya bisa Iya. nge-crack itu karena ketebalan kayak gitu. Apalagi kalau ngeblendnya nggak bener ya. itu dia. Kalau Miss nih prefer pakai yang eyeliner tuh yang pakai kuas atau yang spidol? semuanya. Semuanya. Dua-duanya ya, kanan Tergantung spidol, mood. kiri kuas gitu. Tergantung mood. Oh, Tergantung mood. Oke. Kalau bener-bener buru-buru banget aku pakai spidol. Soalnya cepet banget Iya. kan Iya. ngerapiinnya juga. Tapi ada kekurangan kelebihannya gitu gak sih kalau pakai yang spidol gimana? Gimana tuh? Kalau pakai spidol itu cepet habis ya. Soalnya baru mau beli kok berapa minggu gitu kan udah Habis lagi gitu ya. Jadi heran ya. Gak tau ada yang pakai gitu kan. Gampang banget gitu di Aplikasiinnya. Nah kalau misalnya yang apa sih itu, Kuas. yang kuas itu kan kadang orang juga nggak bisa ya. Iya. Ketebelan lah, belepotan juga lah. Tapi Karena itu kayak cair banget cair gitu ya. banget iya. Kan kalau yang spidol itu emang udah kayak gimana ya? Gimana? Kayak udah seret langsung gitu. gampang gitu ya nge-aplikasiinnya. Oh gitu. Nah jadi para pemerhati juga bisa ngikutin nih ya, yang masih belajar mungkin ya pakai eyeliner bisa pakai eyeliner yang spidol dulu ya. Walaupun Jangan agak boros mungkin ya. ya, jangan ke yang cair dulu ya, dilatih dulu pakai eyeliner yang spidol Kalau gitu ya. untuk pemula ya.
gitu untuk pemula. Jadi gampang ngaplikasiinnya juga. Biar nggak belecetan ya. Iya. Jadi makeup udah bersih, udah rapi, taunya kesana kesini ya. Iya. Jadi hararideng gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang skincare-nya mahal atau enggak, kita pengen tahu nih budgeting buat make up Miss Ni sendiri itu biasanya ngebudgetinnya berapa sih? Atau enggak misalnya atau enggak misalnya oke, aku ngebudgetinnya yang perlu-perlu dulu aja kayak gitu. Tapi biasanya kalau diakumulasin semua berapa sih budgetnya gitu? Make up sama skincare. Iya, make up sama skincare. Skincare aja udah mau masuk 400. Kalau make up berapa ya? Kisaran aja kisaran. Adalah berarti sejuta lah berarti ya sama skincare. Waduh, beneran sejuta ya? Sejuta sama skincare tapi ya. Skincare tapi. Oke, jadi pemerhati ya buat para pemerhati di luar sana yang mau belajar make up pemula ya. Iya. Kalau misalnya aduh males budgetnya kurang, bisa dicicil ya Miss ya. Ya, bisa misalnya beli dulu primernya, beli dulu moisturizernya, beli dulu satu-satu aja nyicil kayak gitu ya. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas skincare, skincare rutin, udah ngebahas juga tentang daily make up. Nah, kita pengen tahu nih fashionnya Miss Ni tuh yang apa ya, sesuai dengan karakter Miss Ni tuh seperti apa sih ya? Kita pengen tahu banget nih. Mix and match hijabnya, terus outfitnya juga. Iya, nah, itu gimana sih Miss Ni kalau misalnya kadang aku juga sendiri suka bingung ya, kadang malah aku suka ngerasa nggak punya baju, mau keluar teh kayak gitu. Itu lagi mungkin ya. Nah, Miss Ni sendiri gimana nih mix and match fashion Miss Ni sendiri? Ya pakai baju yang mana aja lah ya. Cuman kalau aku udah pakai rok gitu, kan udah keseringan pakai rok. Jadi tadi aku tuh semua kayak muslimah banget gitu ya. Pakai rok gitu. Mungkin bisa dilihat warnanya ya, matching atau enggak gitu kan. Kerudung coklat misalnya, kayak aku sekarang kan outfitnya coklat semua kan. Itu menghindari yang namanya pakai lepis atau jeans tapi bajunya itu kayak ketat banget ya gitu ya. Sebenarnya nggak enak dilihat sih. Udah mah jeansnya ngetat, terus ke atasannya juga ngetat gitu. Terus pakai hijab. Oh iya sih ya. Tergantung jadi orang sih sebenarnya. Tergantung ya benar ya. Balik lagi ke personalnya masing-masing, gimana dia bisa nyaman dan juga bisa nge-manage ya. Nge-manage apanya ini mix and match gitu, outfitnya kayak gitu. Jadi Miss Ni sendiri nih pemerhati lebih suka yang pakai rok gitu, terus semuanya senada ya. Kayak sekarang nih para pemerhati juga bisa lihat di live Instagram kita dan juga di live Facebook kita. Kalau coklat ya coklat semua gitu ya Miss Ni ya. Jadi nuansanya sekarang ini coklat ya. Pantesan aja manis ya orangnya gitu. Coklat manis ya. Tapi pernah nggak sih nyoba buat pakai outfit tuh yang warnanya nabrak-nabrak? Iya, benar. Biar eksentrik apa gimana gitu? Pernah. Berhasil kah? Malah malah dibully gitu kan. Waduh, ini temen-temennya nih. Gak sih, nabrak banget sih. Kayak misalnya baju kuning, kan kuning itu agak genjreng gitu kan. Kerudungnya tuh warna apa ya dulu? Merah. Pokoknya nabrak gitu lah ya. Itu aku iseng-iseng aja sih, pengen ngeprank gitu kan. Malah dibully. Ya. Aduh, yang mau ngeprank malah diprank. Malah aduh ya, jadi senjata makan tuh. Iya, aduh. Tapi ini ada temanya gak sih, misalnya kalau bajunya coklat terus make upnya juga harus coklat pokoknya gitu? Enggak sih. Enggak ya. Jadi kayak tetap ada warnanya aja ya, pink gitu, gak apa-apa ya? Enggak apa-apa, masa iya coklat. Iya sih ya. Baju ungu harus ungu gitu. ya. Enggak ya. Nah, jadi jangan salah ya pemerhati, kalau misalnya kita udah berhasil nge-mix and match outfit kita, jangan langsung di mix and match sama make up juga ya. Jangan, bahaya ya.